Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Fiqratun Nahdhiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah sudah di halaman 91, yaitu masalah ke-15, masih bab puasa. Ya, bab puasa masalah ke-15. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatul khamisata asyara as-siyamu fil biladil lati yatulu naharuha. Bermula masalah yang ke-15 itu berpuasa pada negeri yang panjanglah, yang lamalah oleh siangnya negeri. Ini bagaimana cara berpuasa di daerah-daerah yang siangnya lebih lama. Ya, sampai lebih dari 12 jam, 14, 16. Bahkan kadang ada daerah yang siangnya sampai 20 jam. Kayak bagian kutub misalkan. Nah, ini penjelasannya. Idza kana al-lailu wan-naharu yatamayyazani bihaisu yumkinu siyamu wifqa ma dallat alaihi nususus syar'i. Fal wajibu huwa ay yasuma jami'an nahari wa intala. Bila adalah malam dan siang itu yatamayyazani, berbeda keduanya. Bila adalah malam dan siang itu berbeda keduanya. Bihaisu yumkinu siyamu, dengan sekira-kira mungkinlah oleh berpuasa, wifqama, sesuai ma dalat yang menunjukkan kepadanya ma oleh nususus syar'i, oleh nas-nas syara', dalil-dalil syara'. Bila di satu daerah malam dan siangnya berbeda, artinya kita tahu mana siangnya, mana malamnya. Artinya mungkin kita puasa sesuai dalil syara'. Karena dalil syara', dalil dalam agama menganjurkan kita puasa di siang hari. Sekarang kita tinggal di satu daerah yang ketahuan mana siangnya, mana malamnya. Walaupun siangnya lebih panjang, aturannya memang kita harus puasa di siang hari. Nah ini, fal wajibu huwa, jawab kita, maka bermula yang wajib itu, dianya yang wajib itu ayyasuma, itu bahwa puasa ia jami'an nahari, pada semua siang, sekalian siang, fa intola, sekalipun panjangnya siang. Kembali lagi, di daerah yang ketahuan mana malam mana siang, menurut dalil syara' kita harus puasa di siang hari. Nah, dalam kondisi seperti itu yang wajib mestinya kita puasa di siang hari. Walaupun siang harinya lebih panjang. 20 jam misalkan siangnya, malamnya cuma 4 jam. Kewajiban dasarnya kita puasa tetap di siang hari. Ini tentunya kalau mampu. Kenapa kita harus puasa di siang hari walaupun panjang siangnya? Li'anna shauma waqtuhu mahdudun bil qat'i. Karena sesungguhnya puasa itu bermula waktunya puasa itu mahdudun, itu dibatasi, dihadkan bil qat'i, dengan dalil yang qat'i. Nah, karena puasa itu memang waktunya sudah ditentukan jelas. Bahwa dan dianya waktu puasa minal fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berarti kalau kita tinggal di satu negara yang ketahuan siangnya, ketahuan malamnya, walaupun siangnya lebih panjang, tetap harus puasa di siang hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah berkatalah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kulu washrabu, makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga nyata bagi kalian oleh garis yang putih. Fajar maksudnya. Fajar Shadiq. Hingga nyata bagi kalian oleh garis yang putih, minal khaytil aswadi, dari garis yang hitam, minal fajri, dari fajar. Artinya, boleh makan, boleh minum, hingga terbit fajar Shadiq. Summa atimmus siyama illal lail, kemudian sempurnakan oleh kalian akan puasa hingga malam. Al-Baqarah 187. Kesimpulannya, di daerah yang ketahuan siang dan malamnya, walaupun siangnya lama banget, aturan dasarnya memang harus puasa di siang hari. Kemudian, tentunya tidak mudah puasa 20 jam, 18 jam kan berat. Nah, ini
Wa man ajaza an itmami saumihi li tulin nahari. Barang siapa yang lemah ia dari menyempurnakan puasanya karena lamanya siang. Au ghalaba ala dhannihi, atau berat kepada prasangkanya. Oleh apa berat? Anna soma fa'il ghalaba. Oleh bahwa sungguh berpuasa itu yufdi, membawaki ianya puasa ila halakihi, kepada kebinasaannya. Au maradihi, atau membawaki kepada sakitnya, maradan syadida, akan sakit yang berat. Orang yang tidak mampu menyempurnakan puasanya karena siangnya lama banget, 20 jam, 18 jam. Atau kuat dugaannya kalau dia berpuasa menyebabkan dia mati, ila halakihi. Puasa itu membawa dia kepada kematiannya. Halak ini kematian, bisa mati, ini mati kelaparan. Atau enggak mati, sakit. Membuat dia jadi sakit. Sakit parah kalau puasa lama. Au yufdi ila ziyadati maradhihi, atau membawaki ianya puasa tadi kepada bertambah sakitnya. Sakitnya udah ada. Kalau puasa lama tambah sakit. Au bat'i bur'ihi, nah, atau membawaki ianya puasa kepada lambat sembuhnya sakit. Dia memang sakit, udah mau sembuh. Kalau puasa lama, penyakitnya tambah lama sembuhnya. Aftara, niscaya berbuka ia, jawab man. Jadi boleh berbuka, nggak usah puasa berarti. Nah, boleh berbuka. Wa yaqdi al-ayyam allati aftaraha fi ayyi syahrin tamakkana fi minal qada. Dan mengqada ia akan hari-hari allati, yang telah berbuka ia akannya hari pada fi ayyi syahrin, pada bulan manapun. Tamakkana, yang mungkin ia padanya bulan dari mengqada. Buka kemudian mengqada di hari-hari lain, di bulan-bulan yang lain yang kira-kira dia mampu, atau mencari hari-hari yang normal, yang enggak terlalu lama siangnya. Itu maksudnya. Wa yaqdil ayyaman lati, mengqadha ia akan hari-hari yang telah berbuka ia akannya hari fi ayyi syahrin, pada bulan yang lain. Tamakana, yang mungkin ia padanya bulan dari mengqadha. Arti agama kan tidak memberatkan ya. Karena syarat berpuasa mampu, kalau enggak mampu baik karena sakit, karena lama sembuh penyakit yang sudah ada, boleh berbuka. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra." Maka barang siapa yang melihat ia dari kamu akan bulan, falyasumhu, maka hendak puasa ia akannya bulan. Waman kana maridan, dan barang siapa yang ada ia itu yang sakit, au ala safarin, atau di dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka beberapa hari dari hari-hari yang lain. Maksudnya dia menggantikan di beberapa hari di hari-hari yang lain, karena memang dalil seperti itu. Syarat berpuasa mampu kan? Kalau sakit atau musafir boleh buka. Qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatkan oleh Allah akan seseorang illa wus'aha, kecuali semampunya jua. Jadi agama tidak bermaksud untuk memberatkan. Ya. Itu tentang puasa di kutub. Lanjut, al-mas'alatu sadisata asyara al-i'tikafu fil ashril awakhiri min Ramadhana. Bermula masalah yang ke-16, itu beriktikaf pada 10 yang akhir dari Ramadan. Tentang i'tikaf. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masyadid. Wala tubasyiruhunna, janganlah kalian menyentuh akan mereka istri-istri kalian, padahal kalian itu yang i'tikaf di dalam masjid. Ini dalil pertama. Nanti ketika kita sedang i'tikaf, ini bukan menjima di dalam masjid, bukan. Maksudnya kita sedang i'tikaf, kemudian pulang ke rumah, nggak boleh menggauli istri, bisa membatalkan i'tikaf. Ini tentunya i'tikaf yang dinazarkan, ya kan? Sehari misalkan. Kalau i'tikaf sebentar ya nggak apa-apa, kita masuk masjid niat i'tikaf, kemudian keluar, selesai i'tikaf kita. Ini yang dibahas tentang i'tikaf yang dinazarkan atau i'tikaf wajib misalkan. Kita lihat dulu penjelasannya. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ianya Aisyah, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashral awakhir,
adanya Nabi itu beriktikaf ya pada 10 yang akhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Jadi Nabi sering i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, hingga mewafatkan akannya Nabi oleh Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian i'tikaflah oleh istri-istrinya Nabi min ba'dihi, dari sesudahnya Nabi. Jadi istri Nabi juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi, yaitu i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Rawahu Syekhani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Syekhani, Bukhari Muslim. Nah, itu dalilnya yang pertama, bahwa memang i'tikaf itu sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Wa qala an-Nawawi fi Raudhah, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, wa man arada hadhihi sunnata fayanbaghi an yadkhula al-masjida qabla ghurubi syamsi lailatal hadi wal 'ashrin hatta la yafutahu syai'un. Imam Nawawi berkata, barang siapa yang menginginkan ia akan ini sunnah. Orang-orang yang pengen mempraktekkan sunnah ini, i'tikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Fayambaghi ayyadkhulal masjidah, maka sepantaslah bahwa masuk ia akan masjid qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenam matahari, lailatal hadi wal 'ashrin, sebelum terbenam matahari pada malam 21. Jadi malam 21 sebelum terbenam matahari, malam 21. Jadi berarti di hari ke-20 ya. Di hari ke-20 Ramadan, sebelum maghrib, kita udah masuk masjid. Nah, kenapa dia harus melakukan seperti itu? Nah, masuk masjid di tanggal 20 Ramadan. Karena begitu terbenam matahari, maghrib langsung masuk 21. Hatta la tafutahu syai'un, hingga tidak luput kepadanya oleh sesuatu. Hingga kita benar-benar dapat 10 hari akhir. Ini kalau perkiraan puasa 30 hari. Wa yakhruju ba'da ghurubi syamsi lailatal 'aidi, dan keluar ia sesudah terbenam matahari pada malam Id. Begitu masuk malam Id, besoknya Id, nah, kita keluar. Itu sudah masuk dalam kategori i'tikaf 10 terakhir. Walaupun nggak 10 hari, pokoknya 10 terakhir lah. Bisa 9 hari juga. Walau makasa lailatul 'aidi ila ayyusalliya, dan jikalau tetap ia pada malam Id, hingga bahwa salat ia, au yakhruja, atau keluar ia ilal 'aidi, hingga ke lebaran, ke salat Id, karena afdal, ada ianya, itu lebih utama. Tadi malam lebaran kita masuk di 20 Ramadan, keluar di malam hari raya. Lau makasa lailatul 'aidi, jikalau tetap ia pada malam Id, pada malam hari raya kita masih di dalam masjid. Ila ayyusalliyah, hingga bawa salat ia, hingga kita salat Id besoknya. Atau hingga keluar ia untuk salat Id, ya kan? Misalkan salat Id di lapangan, itu lebih baik. Karena afdalah, ada ia seperti itu lebih baik. Wa dzakara an-Nawawi fil Majmu', dan menyebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' bi anna hadza huwa qaulu Syafi'i, dengan bahwa sungguh ini tadi masuk di 20, keluar di malam lebaran, itu huwa, dianya ini, itu qaulu Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa hadza huwal iqtida'u, dan ini bermula ini, dianya ini, itulah al-iqtida'u, itulah mengikuti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita mau mengikuti Nabi. Pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam Malik, dan berkatalah oleh Imam Malik rahimahullah, annahu ra'a, sesungguhnya Imam Malik itu telah melihat ia ba'du ahli ilmi, akan sebahagian ahli ilmu, idza i'takafu asyral awakhir, bila i'tikaf oleh mereka ahlul ilmi asyral awakhir, pada 10 yang akhir min Ramadan, dari Ramadan, la yarji'una ila ahlihim, tidak kembalilah mereka kepada keluarga-keluarga mereka, hatta yashhadul fitra ma'an nas, hingga melihat oleh mereka akan berbuka bersama manusia. Nah, jadi menurut Imam Malik ini berarti keluarnya maghrib, pas hari terakhir berbuka. Imam Malik berkata bahwa sungguhnya Imam Malik melihat ia sebahagian ahlul ilmi, bila mereka i'tikaf di 10 akhir dari Ramadan, mereka tidak kembali ke rumahnya, hingga mereka melihat akan berbuka bersama manusia. Hatta yashhadu, maksud hatta yashhadu, hingga mereka menyaksikan akan berbuka, hingga mereka berbuka bersama
manusia. Sesudah buka puasa di hari terakhir, baru kembali. Berarti itu maghrib ya. Maghrib pas malamnya lebaran. Kalau Imam Syafi'i tadi menganjurkan boleh juga kita tinggal di masjid sampai hari lebaran. Lebih bagus lagi. Qala Malik, berkata oleh Imam Malik, balagani dzalik, sampai kepadaku oleh demikian an ahlil fadlil ladzina madu, dari orang-orang yang lebih yang telah berlalulah mereka. Begitu kata Imam Malik, orang-orang dahulu melakukannya seperti itu. Wa hadza ahabbu ma sami'tu ilayya fi dzalik. Dan bermula ini itu yang paling sukama yang aku dengar kepadaku fi dzalik, pada demikian masalah. Nah, itulah yang beliau pilih. Selesai. Artinya boleh kita kembali malam hari raya ke rumah, atau boleh juga kembali di sesudah sholat hari raya. Kemudian i'tikafnya di masjid yang bagaimana yang boleh i'tikaf? Apakah di musalla boleh i'tikaf? Nah, nanti kita lihat. Wahtalafal ulama'u fil masjidil ladzi ya'takifu bihi. Ikhtilaflah oleh para ulama, berbeda pendapatlah oleh para ulama pada masjid yang akan i'tikaf ianya seorang bihi di masjid itu. Masjid yang bagaimana yang sah i'tikaf? Apakah masjid jami atau masjid yang tidak jami? Karena masjid banyak modelnya. Masjid jami, masjid yang ada sholat Jumatnya, ya. Masjid ghairu jami atau masjid jamaah, masjid yang cuma ada sholat jamaah tapi nggak ada sholat Jumat. Zahabal Imamu Ahmadu ila annahu yushtaratu fil masjidi an tuqama fihi sholatul jamaah. Berpendapatlah oleh Imam Ahmad kepada bahwa sungguhnya masjid, kepada bahwa sungguhnya i'tikaf, itu yushtaratu, disyaratkan akan dianya i'tikaf pada masjid. Zahabal Imamu Ahmad, berpendapatlah oleh Imam Ahmad ila annahu, kepada bahwa sungguhnya i'tikaf itu disyaratkan akan dianya i'tikaf pada masjid. Bagaimana cara mengerti? Bahwa sungguhnya i'tikaf itu disyaratkan akan dianya i'tikaf pada masjid. Masjid, oh ini yustaratu, naib fa'ilnya antuqama. Berpendapatlah oleh Imam Ahmad kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyaratkan pada masjid, ya, disyaratkan pada masjid yang dalam masjid itu kita beriktikaf. Disyaratkan dalam masjid antuqama, akan bahwa dilaksanakan padanya masjid akan sholat jamaah. Di masjid-masjid yang ada sholat jamaahnya, walaupun nggak ada sholat Jumat. Nah, masjid seperti itu sudah boleh untuk i'tikaf. Waqala Ibnu Hazm Az-Zahiri, berkatalah oleh Ibnu Hazm Az-Zahiri, al-i'tikafu jaizun fi kulli masjidin. Bermula i'tikaf itu boleh pada setiap masjid. Ay walau lam tuqam fihi jamaah, sekalipun tidak didirikan dalamnya masjid akan jamaah. Jadi menurut Ibnu Hazm Az-Zahiri boleh i'tikaf di masjid manapun. Ini masuk musalla ini. Musalla, karena di Indonesia musalla tempat sholat ya. Jadi musalla masjid sebenarnya. Nah, musalla. Musalla juga boleh. Karena musalla itu kan didirikan di atas tanah wakaf. Ini musalla yang umum maksudnya. Didirikan di atas tanah wakaf, bangunannya juga dari harta wakaf. Nah, cuma kalau kita ambil pendapat Ibnu Hazm ini boleh i'tikaf di mana saja termasuk musalla, tentunya musalla itu harus dijaga. Seperti menjaga masjid, orang junub nggak boleh berada di musalla dan lain-lainnya nanti. Qala Atha, berkatalah oleh Atha, la yajuzu illa fil Masjidil Harami wa Masjidin Nabawi. Ini berat nih. Tidak boleh ianya i'tikaf kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Ini pendapat Pendapat jarang diambil ini. Qala Hudzaifah, berkatalah oleh Hudzaifah radhiyallahu an, yajuzu fi hadainil masjidaini wa fi Masjidin Baitul Muqaddas. Boleh ianya i'tikaf pada ini dua masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi, wa fi masjidi Baitul Muqaddas, dan di Masjid Baitul Muqaddas, Palestina. Qala Az-Zuhri, berkatalah oleh Az-Zuhri, la yasihu illa fil jami'. Tidak sah ianya i'tikaf kecuali di masjid jami', masjid yang ada Jumatnya. Ini i'tikaf 10 hari maksudnya. Supaya kita nggak perlu keluar untuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat, sudah sekalian di situ.
Qala Abu Hanifah, berkatalah oleh Abu Hanifah, la yasihu ila fil masjidi fi masjidin lahu imamun ratibun wa muadzinun ratibun. Tidak sah ianya i'tikaf kecuali dalam masjid yang baginya masjid itu ada imam ratib dan ada muazzin yang ratib. Ya, menurut Abu Hanifah tidak sah i'tikaf kecuali dalam masjid yang ada imam khusus. Ini ada imam yang diangkat untuk menjadi imam jamaah dan ada muazzin khusus yang diangkat. Masjid-masjid walaupun nggak ada sholat jam Jumatnya, yang penting ada imam, sudah ditentukan imamnya, ada muazzinnya ya. Musalla masuk kali ya. Musalla kan masjid yang sudah ada imam biasanya, ada muazzin tetap. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yajuzu fi jami'il masajid. Boleh ianya i'tikaf pada semua masjid. Semua masjid. Kalau udah disebut masjid, udah boleh. Illa annal masjidal jami'a afdalu. Melainkan bahwa sungguh masjid jami, masjid yang ada jam Jumatnya, itu lebih utama. Hatta la yahtaja ilal khuruji li salatil Jum'ah, hingga tidak perlu ia kepada keluar untuk salat Jum'ah. Nah, begitu menurut Imam Syafi'i. Wahtajja Syafi'i bihadhil ayah. Dan berhujjahlah oleh Imam Syafi'i dengan ini ayat. Jadi Imam Syafi'i dalilnya boleh i'tikaf di masjid manapun berdasarkan ini ayat firman Allah. Wahtajja Syafi'i, berhujjahlah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bihadhil ayat, dengan ini ayat. Yang mana ayat wala tubasyiru. Ini dua alasan, li'anna qaulahu, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu menyetubuhi akan mereka istri-istrimu padahal kamu itu yang i'tikaf di masjid. Jadi al-masajid ini umum kan, mutlak, berarti bisa masjid mana saja. Karena firman-Nya Allah, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid, amon, itu umum. Jadi yang umum al-masajid ini. Yatanawalu kullal masajid, yang mencapai ya, yang masuk ya akan setiap masjid-masjid. Kadzama qalahul fakhrur radhi, demikian pula itu mah, kadzama. Demikian pula itu mah yang mengatakan akannya mah oleh Al-Fakhrur Razi, Syekh Fakhrur Razi, fi Mafatihil Ghaib, dalam tafsir beliau Mafatihil Ghaib. Wallahu a'lam bishawab, ilmu wal fahamah. Ini sepintas membaca. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.